Halo guys, Arlias di sini. Hari ini Abang akan menjelaskan 10 detail dari trailer FNAF Ruin yang mungkin kalian lewatkan. Trailer dari FNAF Ruin telah rilis tak lama setelah teaser dari FNAF Movie juga rilis. Suatu hal yang sangat mengejutkan bagi para penggemar FNAF. Ditambah guys, belum lama ini Steelworld Studio mengumumkan project terbaru mereka, yaitu Five Nights at Freddy's Help Wanted kedua. Nah, kembali lagi nih guys ke trailer FNAF Ruin yang telah lama kita tunggu-tunggu, termasuk abang juga tentunya. Dan dari trailer ini kita bisa melihat perbedaan yang mencolok dari Security Breach dan juga FNAF Ruin ini. Pada Security Breach, suasananya masih terlihat biasa-biasa saja. Namun pada DLC Ruin ini, suasananya benar-benar menjadi dark dan mengerikan. Nah, ada 10 detail guys yang abang temukan pada trailer ini yang sangat menarik untuk abang bahas dan abang bagikan ke kalian karena mungkin beberapa dari kita melewatkannya. Langsung aja ke yang pertama. Kita tahu jika Fanny adalah salah satu antagonis dalam Security Breach. Dia adalah Vanessa yang terkorup oleh virus Glitch Trap. Uniknya, pada salah satu scene dalam trailer ini, kita bisa melihat Cassie, sang pemeran utama, mengangkat topeng yang terlihat seperti topeng Fanny, dan Cassie memakainya. Saat ia menggunakan topeng tersebut, maka ia dapat melihat dalam kegelapan. Tapi seperti ada awan ungu yang menempel di sepanjang fasilitas Mega Pizzaplex. Apakah ini merupakan topeng Fanny? Menurut abang, iya guys. Ini kemungkinan besar adalah Fanny Mask atau topeng Fanny yang terlepas dan digunakan oleh si Casey nantinya dalam FNAF DLC Ruin. Ketika dia menggunakan topeng tersebut, maka kurang lebih ia mendapatkan ability yang sama yang ada juga pada Fanny. Itulah mengapa pada FNAF Security Breach, Fanny bisa dengan mudah mengejar dan menangkap Gregory. Karena topeng ini juga bekerja sebagai night vision yang membuat tempat gelap menjadi mudah terlihat. Selain itu, yang menjadi unik di sini adalah kita tahu menggunakan topeng Fanny tentunya berbahaya karena topeng tersebut punya koneksi yang erat atau kuat dengan virus Glitch Trap. Apakah ini merupakan jebakan dari Glitch Trap atau ini merupakan alat yang penting dan akan membantu Casey untuk menolong Gregory keluar dari fasilitas Mega Pizzaplex? Tentunya kita akan tahu nanti pada FNAF Ruin DLC. Glamrock Bonnie. Setelah Casey menggunakan topeng Fanny tersebut, maka muncul sosok mengerikan yang nampaknya berbentuk kelinci. Dan tampilannya samar-samar guys, karena glitch yang sangat banyak. Terus banyak dari fans yang berkata bahwa itu merupakan Glamrock Bonnie. Hal ini tidak sepenuhnya keliru, karena memang para fans sudah lama menunggu untuk mendapatkan model dari Glamrock Bonnie. Sebab pada Security Breach kita sama sekali nggak melihat Glamrock Bonnie karena kemungkinan besar ia dihancurkan oleh Monty kalau kita melihat ke dalam lore-nya. Dan menurut para fan, Steelworld akan memperlihatkan Glamrock Bonnie pada DLC nanti. Itulah mengapa mereka sangat yakin jika ini merupakan Glamrock Bonnie. Selain itu, bentuk dari karakter ini sangatlah baru dan tidak seperti karakter yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Namun di sini abang berpendapat lain guys. Menurut abang, sosok monster Glitch itu bukanlah Glamrock Bonnie, melainkan Glitch Trap. Sebab monster ini dikelilingi oleh Glitch dan ia menunjukkan pose seperti mengelurkan tangannya kepada Casey. Sama seperti yang biasa dilakukan oleh Glitch Trap, karena ia selalu ingin mencuci otak para korbannya agar mereka dapat dikendalikan nantinya. Selain itu, monster ini hanya muncul saat Casey sedang menggunakan topeng Fanny tersebut. Dan satu-satunya animatronic yang memiliki wujud digital menurut abang saat ini hanyalah Glitch Trap.
Jadi menurut abang itu bukanlah Glamrock Bonnie, melainkan Glitchtrap yang menawarkan Casey untuk menjadi Fanny selanjutnya atau menjadi pion selanjutnya. Dia terus mencari korban untuk dikendalikan bahkan setelah bangunan Mega Pizzaplex ini telah runtuh. Casey and Cassidy. Nama Casey membuat beberapa fans kaget, termasuk abang guys. Sebab Casey merupakan nickname atau singkatan dari Cassidy. Apakah benar pada DLC kali ini kita akan berperan sebagai Cassidy, the Vengeful Spirit? Nah, hal ini menarik guys. Tapi menurut abang, Casey mungkin memiliki hubungan dengan Cassidy, tapi tidak secara langsung atau secara gamblang. Abang yakin jika Casey merupakan karakter baru seperti Gregory. Casey terlihat seperti seorang anak yang seumuran dengan Gregory. Menurut abang, jika Casey adalah Cassidy, maka ada kejanggalan karena sifat dari Cassidy itu terlihat berbeda secara sekilas dengan karakter yang dimiliki oleh Casey pada DLC Ruin. Namun kita akan melihat sifat asli mereka itu pada DLC nantinya. Namun apakah menurut abang ada kaitannya antara Casey dan Cassidy? Ya, abang juga yakin nih guys bahwa Casey dan Cassidy bukanlah suatu kebetulan nama mereka mirip. Mereka punya kaitan tapi tidak secara langsung. Sama seperti kaitan Gregory dengan Crying Child. Bahkan ada fan yang berteori jika Casey dan Gregory punya kaitan yang mirip dengan Cassidy dan Evan atau Crying Child. Mereka berdua sama-sama roh yang menjadi Golden Freddy. Alasan Casey menolong Gregory menurut mereka karena ikatan mereka sebagai Golden Freddy. Namun, menurut abang sendiri guys, teori ini sangat liar. Kita tidak bisa memasukkan Golden Freddy ke dalam DLC Ruin ini karena kita sama sekali tidak mendapatkan satu clue pun mengenai Golden Freddy di dalam Security Breach. Satu-satunya kaitan antara Security Breach dengan Cassidy atau Golden Freddy hanya ditunjukkan pada Princess Quest. Menurut abang, ini satu-satunya clue karena nama asli dari Princess pada Princess Quest adalah Cassidy. Sosok yang sama yang menyiksa Afton dalam purgatorinya. Tapi kita tidak bisa langsung menarik Golden Freddy ini ke dalam DLC Ruin karena kita masih belum mendapatkan clue yang banyak mengenai Golden Freddy. Dalam trailer, kita melihat Sun dan Moon atau daycare attendant yang mendobrak pintu dan terlihat kali ini mereka itu berbeda. Kali ini tubuhnya rusak parah. Di sini kita bisa berasumsi jika mereka telah bergabung menjadi satu dengan nama baru yaitu Eclipse. Di mana bagian kanan dari Eclipse matanya berwarna kuning yang melambangkan matahari atau sun. Lengan bagian kanannya juga berwarna kuning. Tapi pada lengan kirinya itu berwarna biru yang merupakan lengan dari Moon. Mata merah yang juga dari Moon menyala pada sisi kirinya. Nah, pada kepala animatronic ini juga terlihat topi Moon dan wajah dari Sun. Nah, yang menjadi pertanyaannya kali ini guys, apakah yang memegang kendali itu Moon atau Sun? Nah, secara logika harusnya yang memegang kendali adalah Moon. Karena kondisi di sana sangatlah gelap akibat Mega Pizzaplex yang telah runtuh dan membuat electricity di sana semuanya padam. Jadi kebanyakan area itu lampunya padam dan seharusnya Moon yang mengambil alih. Tapi menurut abang juga guys, karena kondisi mereka yang rusak membuat kepribadian mereka bukan lagi terpisah, melainkan tergabung. Hal ini sangat mungkin guys, yang membuat mereka korup dan semakin berbahaya di dalam DLC ini. Mereka pastinya akan menjadi animatronic yang akan menghadang Casey dalam misi penyelamatan Gregory. Menurut abang, desain dari daycare attendant kali ini sangat keren karena memperlihatkan kondisi wither dari mereka yang tentunya disukai juga oleh beberapa orang yang menonton channel abang ini.
Glamrock Animatronic. Pada trailer ini, kita juga melihat Glamrock Animatronic, namun dengan kondisi mereka yang sudah sangat rusak. Roxy kehilangan hampir sebagian besar tubuh bagian atasnya. Bahkan matanya terlihat berbeda. Ini kemungkinan berasal dari spare part milik animatronic lain yang ia tempelkan pada kepalanya. Sementara Chica terlihat masih kehilangan patuknya dan kondisinya juga semakin memburuk. Dan yang paling mengerikan adalah Monty the Gator yang bukan saja kehilangan separuh badan bawahnya, ia kini menjadi nampak seperti endoskeleton saja dan terlihat jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Dalam fasilitas terlihat beberapa staff bot yang juga sudah mati. Namun ada beberapa endoskeleton aktif yang tentunya akan menjadi obstacle di dalam reruntuhan ini. Kali ini mereka semua tampil dengan kondisi terburuk mereka. Casey di sini tentunya memiliki kondisi yang lebih sulit ketimbang Gregory dulu pada Security Breach. Karena bukan hanya animatronic ini dikendalikan oleh Glitchtrap, tapi kali ini Casey harus menghadapi semua Glamrock animatronic yang jauh lebih mengerikan dengan kondisi Pizzaplex yang gelap dan membuat game ini atau DLC ini akan semakin menegangkan. Apakah kita akan bisa bertahan dari semua Glamrock animatronic yang kini tidak lagi terlihat seperti animatronic, melainkan seperti monster yang siap menyerang siapapun yang mendekat? Oh ya, sebelum lanjut ke detail ke-6 guys, Abang pengen ucapin terima kasih buat yang sudah menonton dan mendukung channel Abang. Kalian membuat Abang selalu semangat untuk membuat video dalam channel Arlias ini. Buat yang baru join, Abang ucapkan selamat datang. Semoga kalian bisa terhibur dengan konten-konten Abang. Kalian boleh support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, kita lanjut. Glamrock Freddy. Nah, semua Glamrock animatronic telah ditunjukkan di dalam trailer. Namun Steelwall Studio berhasil membuat banyak fan gak sadar jika dalam trailer ini ternyata ada sosok Glamrock Freddy. Karena pada salah satu scene secara cepat diperlihatkan tubuh sebuah animatronic Glamrock sedang berada di bawah reruntuhan. Dan ternyata itu adalah Glamrock Freddy. Dapat kita lihat pada palet warna yang ada di kakinya. Namun kita tidak sempat melihat wajah dari Freddy. Apakah juga rusak dan hancur akibat reruntuhannya? Kita hanya dapat melihatnya nanti pada gameplay DLC Ruin. Nah sekarang guys, apakah Freddy saat ini masih akan menolong kita? Ataukah ia akan keluar dari save mode-nya dan menjadi musuh Casey? Menurut Abang, kali ini Glamrock Freddy mungkin saja akan menjadi musuh kita. Sebab ada banyak hal yang dapat mengganggu save mode dari Glamrock Freddy. Contohnya baterai habis dapat membuat Glamrock Freddy menjadi error dan menyerang kita. Apalagi kerusakan parah yang diakibatkan reruntuhan dari Mega Pizzaplex. Ini bisa membuat animatroniknya semakin mudah untuk dikendalikan oleh Glitchtrap virus. Dan kali ini, karena kita tidak berperan sebagai Gregory, kemungkinan Glamrock Freddy akan bereaksi lain terhadap Casey dan mungkin akan berusaha menyerang Casey juga. Ini akan menjadi sangat menarik guys jika Glamrock Freddy nantinya akan menjadi salah satu musuh di dalam DLC Ruin. Nah, ada yang aneh pada scene di mana Roxy menangkap Casey dan memegang tangannya. Namun berbeda dengan scene dari Monty yang terlihat sangat agresif dan berusaha menyerang Casey, di sini terlihat Roxy seperti kebingungan melihat Casey. Apakah dalam game ini Roxy akan menjadi animatronic penolong kita guys? Nah, di sini semakin menjadi menarik guys. Karena hal ini tidaklah mustahil, apalagi pada mata Roxanne yang baru ini terlihat ada dua titik yang sangat mirip dengan yang ada pada alat CCTV yang dapat dihack oleh Casey menggunakan device hacknya yang punya palet warna seperti Glamrock Freddy. Mungkin saja nanti ketika ditangkap, Casey berhasil ngehack Roxy untuk bisa lepas dari ikatan virus Glitchtrap.
dan Roxy nantinya akan membantu Casey untuk menyusuri sepanjang area dengan selamat. Apalagi di sana diperlihatkan salah satu device yang dimiliki oleh Casey juga memiliki ikon Roxy. Mirip seperti yang dimiliki oleh Gregory, hampir semua device-nya memiliki ikon Glamrock Freddy. Mungkin saja ini merupakan foreshadow bahwa Casey punya ikatan dengan Roxy. Dan Roxy akan membantu Casey di sana seperti Glamrock Freddy membantu Gregory untuk keluar dari Mega Pizzaplex. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kali ini Roxy akan menjadi baik? Ataukah dia akan tetap menjadi monster yang berusaha menyerang Casey di dalam Mega Pizzaplex? Komen di bawah. Sebelum trailer ini muncul, sebenarnya guys ada teaser yang dikeluarkan oleh Steelworld Studio dan saat ini masih dapat kalian akses pada web securitybridgetv.com. Di sana diperlihatkan suatu device yang awalnya kosong, tapi sekarang merupakan link menuju trailer dari DLC Ruin. Nah, di sana guys terdapat berbagai tulisan-tulisan rahasia seperti something is coming, something is near. Kemudian pada logo Steelworld yang ada di kiri terdapat tulisan Voices Becoming Screams. Dan di bawahnya ada tulisan lagi Shadows Between Shadows. Nah, akhirnya kita bisa melihat device ini pada trailer. Dan ternyata itu merupakan security camera station yang fungsinya untuk mengakses CCTV yang ada di sepanjang reruntuhan Pizzaplex. Ya, kurang lebih mirip seperti Fast Watch yang dimiliki oleh Gregory. Namun sedikit lebih sulit karena kita yang harus mencari device ini. Nah, abang juga yakin jika device yang kali ini diberikan Steelworld dalam DLC Ruin ini akan membuat game semakin seru dan semakin menantang. Teori Gregory adalah robot adalah salah satu teori paling kontroversial yang dulu beredar ketika Security Breach pertama kali muncul. Dan abang pernah membahas ini. Dan beberapa fan langsung mengonfirmasi kebenaran teori ini guys semenjak trailer dari Ruin rilis. Sebab sangat tidak mungkin jika seorang anak dapat bertahan dalam reruntuhan bangunan besar. Selain itu di sana tidak terdapat makanan dan minuman yang memadai. Serta dari kondisinya yang buruk, sepertinya Mega Pizzaplex tersebut telah di-abandon atau diabaikan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan setelah Mega Pizzaplex-nya runtuh. Nah, hal ini membuat seorang Gregory semakin sulit untuk bertahan hidup. Namun, ia masih tetap bisa meminta tolong pada Casey. Ini membuat para fan yakin jika Gregory adalah robot. Karena hanya robot yang dapat bertahan selama itu tanpa makan dan minuman yang memadai. Serta kondisi Pizzaplex yang dipenuhi reruntuhan dan animatronik yang berbahaya membuat Gregory sangat tidak mungkin bertahan hidup. Sementara ini menjadi masuk akal jika Gregory adalah robot. Tapi guys, menurut abang ini sangat menarik nantinya jika DLC telah rilis. Dan kita akan melihat apakah selama ini Gregory yang dikatakan robot itu benar-benar robot. Atau Gregory hanyalah seorang anak manusia biasa. Karena teori ini juga dapat ditentang guys. Pada Mega Pizzaplex sebenarnya ada banyak makanan-makanan yang bisa menopang dan membuat Gregory bertahan hidup. Contohnya VisiFast dan juga beberapa keripik-keripik atau produk lainnya yang dikeluarkan oleh Fazbear Entertainment. Bisa jadi Gregory menggunakan semua itu untuk dapat bertahan hidup. Bagaimana menurut kalian? Kita tahu jika Afton Ending memperlihatkan kondisi Mega Pizzaplex yang runtuh saat Blob sedang marah dan mengamuk. Sampai sekarang abang sangat yakin jika ending yang canon adalah Afton Ending. Walaupun ada juga yang berkata bahwa ending Fanny yang canon. Menurut abang, satu-satunya ending yang masuk dan cocok dengan kondisi yang ada pada Ruin ini adalah Afton Ending. Walaupun Blob dan Burn Trap belum ditunjukkan pada trailer, abang yakin jika mereka nantinya akan muncul
dan menjadi musuh besar yang harus dihadapi oleh Cassie dan juga Gregory. Namun ini masih harus kita pastikan pada gameplay Ruin nanti. Kita juga sebenarnya sempat melihat Glamrock Freddy berlari di belakang Gregory pada after ending di saat bangunan dari Mega Pizzaplex itu runtuh dan terjatuh. Ini bisa menjelaskan mengapa kondisi Glamrock Freddy pada trailer itu tertimpa reruntuhan, karena after ending merupakan ending yang canon. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah benar jika after ending merupakan ending yang canon, atau menurut kalian ada ending lain dari Security Breach yang sebenarnya canon? Taruh di kolom komentar yang ada di bawah beserta alasan kalian. Nah, itu dia guys, 10 detail FNAF Ruin yang mungkin kalian lewatkan saat menonton trailernya. Kalau ada yang abang lewatkan, abang pengen kalian taruh di kolom komentar yang ada di bawah. Kalian bantu juga guys, taruh di komen apa yang kalian mau abang bahas untuk next video. Oke guys, untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Buat yang baru mampir di channel abang, selamat datang dan support terus channel abang dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video abang berikutnya. Thank you and have fun.